Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Selasa 17 Oktober 2023. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tetap ceria. Sebelum kita memulai renungan pagi, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang sudah kami terima sepanjang istirahat malam yang lalu dan akan kami terima di awal hari baru hari ini. Semoga Engkau menyertai kami di setiap tugas dan pekerjaan yang kami jalankan, sehingga kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang dewasa, kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunlah burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, bertobatlah dan hendaklah kamu percaya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam perikop Injil hari ini Tuhan Yesus memperingatkan tentang kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangannya kelak pada zaman akhir. Tuhan Yesus mengingatkan kembali pada peristiwa yang sudah pernah terjadi, yaitu ketika datangnya air bah dan pemusnahan kota Sodom. Air bah dan hujan belerang datang memusnahkan mereka semua yang tidak terduga kedatangannya. Dengan merujuk pada peristiwa air bah dan juga pemusnahan kota Sodom, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa kesengsaraan besar pada akhir zaman akan terjadi. Tidak akan ada yang dapat selamat dari kesengsaraan itu selain dari orang-orang yang setia pada Tuhan dan yang percaya kepada peringatannya akan diangkatnya kepada keselamatan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dosa dan kebinasan adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab upah dosa ialah maut. Bandingkan Roma bab 6 ayat 23. Maka Tuhan Yesus memberikan jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan dari kebinasaan itu.
Dia memberi kita peringatan untuk tidak bermain api dengan dosa. Ada dua hal yang dapat kita perhatikan dan kita renungkan dari peringatan Tuhan Yesus di sini dalam bacaan Injil hari ini. Pertama, janganlah terlena di zona nyaman. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebab dosa akan membuat kita terlena, merasa nyaman dan menganggap bahwa inilah kebahagiaan hidup, inilah tujuan hidup. Namun tanpa kita sadari kebinasan itu akan datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Entah kita sedang makan dan minum, entah kita sedang bekerja di perjalanan maupun sedang tidur dan akan bangun tidur. Kita harus tersadar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangan merasa nyaman karena menganggap kita masih muda atau menganggap kita merasa tidak menderita sakit yang parah. Kita menganggap kita mempunyai banyak uang. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sesibuk apapun kita di tengah-tengah dunia, bekerja keras untuk menggapai harapan dan cita-cita, mengumpulkan bekal hidup atau bahkan menikmati berbagai kebahagiaan dan keindahan dalam dunia ini. Namun kita hendak diingatkan, tetaplah kita terjaga, semuanya itu akan berakhir dan akan kita tinggalkan. Di kitab Pengkhotbah bab 2 ayat 11 dikatakan bahwa pada akhirnya semua yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan usaha menjaring angin. Kita harus tetap tersadar, waktu akan terus berjalan dan berlalu, dan semua yang ada di dunia ini akan berakhir dan akan kita tinggalkan, dan pada akhirnya kebahagiaan yang kekal itu hanya tinggal satu, yaitu di dalam kebenaran Tuhan. Kedua, jangan meragukan janji keselamatan Tuhan. Kita juga hendaknya diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita sudah mengetahui peringatannya, kita harus diarahkannya menuju keselamatan. Maka jangan lagi menoleh ke belakang seperti istri Lot yang menoleh ke belakang akhirnya menjadi tiang garam. Tuhan Yesus mengingatkan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Tidak ada seorang pun dari kita dapat menyelamatkan diri sendiri, dan tidak ada satu apapun yang ada di dunia ini dapat menyelamatkan kita. Sebab jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan pernah kita memiliki hati yang bimbang dan ragu untuk mengimani dan mengikuti Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah kami terima sepanjang hari ini. Semoga seluruh materi yang telah kami terima sepanjang hari ini dalam tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa kita, orang-orang sakit, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, yang bekerja bersama kita, dan semua orang yang kita janjikan doa, dan yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.